علمها وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disebut juga dengan nama Masailut Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Hadrami yang wafat tahun 918 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan sudah kita bahas kemarin beberapa hal tentang wudu. Kita lanjutkan sekarang bab baru. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fi makruhatil wudu, tentang perkara-perkara yang makruh di dalam wudu. Beliau mengatakan yukrahu, dimakruhkan al-israfu, berlebih-lebihan, fi di dalam menuangkan air, fihi, di dalam wudu. Jadi berlebih-lebihan itu dalam segala hal adalah tidak baik. Berlebih-lebihan termasuk perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Janganlah kalian berlebih-lebihan, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati qaumun ya'taduna fit tuhuri wa du'a." Akan muncul suatu kaum yang mereka berlebih-lebihan dalam berdoa dan dalam bersuci. Maka janganlah kita berlebih-lebihan dalam berdoa maupun dalam bersuci maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Berlebih-lebihan dalam bersuci contohnya adalah ini tadi, menuangkan air terlalu besar. Sehingga kalau membuka keran itu jangan total dibuka. Dibuka seperlunya saja. Sebagian keran itu kalau kita buka total airnya besar sekali. Nah, itu termasuk israf. Kecuali kalau ada tujuan, kaki kita kotor, kena letok misalnya, nah maka total kerannya dibuka gede-gede supaya kaki kita bersih, tidak ada masalah. Kondisi normal adalah membuka keran seperlunya saja. Separuh sudah cukup, separuh saja. Seperempat sudah cukup, seperempat saja. Ini termasuk sunnah dalam bab wudu. Kemudian yang kedua, wa takhlilul lihyatil kasah, menyelah-nyelahi jenggot yang tebal lil muhrim, bagi orang yang ihram. Loncat enggak? Kalau loncat berarti di situ ada kalimat yang tidak ada pada kitab saya. Karena memang dalam kitab yang lain itu tertulis wa tarku takhlilil lihyatil kasati li ghairil muhrim. Orang tidak ihram, dia tidak menyelah-nyelai jenggotnya yang tebal. Ini makruh. Artinya kalau jenggotnya tebal, maka sangat disunahkan untuk menyelah-nyelai jenggot. Jenggot yang tebal sudah kita bahas dulu bahwa jenggot kalau menutupi kulit yang ada padanya, ini berarti jenggotnya tebal. Nah, maka jenggot seperti itu disunahkan untuk disela-selai dengan cara kita ambil satu air dengan jauhkan tangan kanan kita, kemudian dimasukkan dari bawah jenggot ke atas. Nah, itu namanya menyelah-nyelai jenggot. Nah, maka kalau orang tidak sedang ihram, wudu tidak menyelah-nyelai jenggot, padahal jenggotnya tebal. Dia melakukan sesuatu yang makruh, tapi tetap sah wudunya. Kemudian yang ketiga, wa takhlilul lihyatil kasah lil muhrim. Menyelah-nyelai jenggot yang tebal bagi orang yang sedang ihram. Maka untuk orang ihram sebaiknya tidak usah menyelah-nyelai jenggotnya meskipun tebal. Maka manusia dibagi dua, kondisi ihram dan kondisi tidak ihram.
Kalau kondisi ihram, maka malah sebaiknya tidak usah menyela-nyelai jenggotnya yang tebal. Kalau dia nekat menyela-nyelai jenggotnya yang tebal, hukumnya adalah makruh. Karena kalau untuk ihram makruh untuk menyelai jenggotnya yang tebal, karena dikhawatirkan akan tercabutnya jenggot. Sementara orang ihram tidak boleh mencabut baik bulu ketiak, baik bulu rambut, baik kumis dan semuanya. Kemudian waziyadatu ala salat, tambah lebih dari 3 kali. Jadi wudhu sampai 4 kali, nah itu makruh. Wudhu itu kan ada 4 cara. 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, atau campuran. Campuran misalnya berkumur-kumurnya 3 kali, wajahnya dibasuh 2 kali, kemudian tangannya dibasuh 3 kali, kakinya sekali saja. Nah itu namanya campuran. Tapi kalau lebih dari 3, maka hukumnya adalah makruh. Mencuci kaki sampai 4 kali, makruh. Nah ini sudah saya cuci 3 kali tapi masih kotor. Ya nggak apa-apa, dicuci lagi. Tetapi sebaiknya tidak diniatkan sebagai wudhu. Wudhunya dihentikan sampai 3 kali. Setelah kita lihat loh, kok kaki masih kotor. Nah, dicuci lagi tapi jangan dihitung dari wudhu. Ya, cuma pada tempat kotornya saja, tidak usah diulangi kanan dan kirinya. Kemudian wal isti'anah biman yursidu a'dha'ah. Minta bantuan kepada orang yang membasuh anggota-anggota tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya. Illa bi'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Wudhu itu adalah termasuk ibadah, dan ibadah itu semestinya kita menampakkan ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita minta bantuan supaya dicurahkan airnya oleh seseorang, ini bukan sifatnya orang yang sedang menampakkan ketundukan kepada Allah, tapi ini sifatnya orang yang bersenang-senang atau orang yang berfoya-foya sehingga nyuruh sana nyuruh sini. Maka tidak bagus seperti itu. Kecuali kalau ada uzur, misalnya sedang sakit sehingga tangannya tidak kuat untuk menuangkan air, lemas sudah. Nah, minta bantuan orang, tolong dituangkan, saya akan berwudu. Nah, dari air yang Anda tuangkan, tidak apa-apa. Rasulullah pernah minta bantuan supaya dituangkan orang air wudhu beliau. Nah, kalau untuk Nabi, hukumnya lain. Hukumnya tidak makruh. Kenapa? Karena Nabi melakukan sesuatu, ada tujuannya. Tujuan Nabi adalah supaya orang-orang tahu bahwa seperti itu tidak dosa. Menyuruh orang, tolong dituangkan air wudhu untuk saya, tidak dosa. Nah, maka Nabi melakukannya ada tujuannya, yaitu menjelaskan hukum. Maka khusus untuk Nabi nggak makruh. Kalau untuk kita makruh. Makruhnya kenapa? Semestinya kita tampakkan ketundukan kepada Allah, malah kita berfoya-foya dengan menyuruh orang atau bersenang-senang dengan menyuruh orang. Itu adalah perkara-perkara yang makruh dalam wudhu, maka sebaiknya kita hindari, meskipun wudhu tetap sah dan meskipun hukumnya tidak haram, karena sesuatu yang makruh itu memang tidak bagus untuk dilakukan. Seperti rokok, rokok makruh menurut sebagian ulama. Nah, maka tidak usah merokok. Merokok menyebabkan badan tidak sehat, batuk-batuk, mengganggu orang sebelah kita dengan bau rokok. Nah, ini banyak mudaratnya. Sehingga banyak juga ulama yang mengatakan rokok hukumnya adalah haram. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Nah, mau haram mau makruh sebaiknya dihindari karena tidak baik. Kita lanjutkan faslun, pasal baru fi syurutil wudu, tentang syarat-syarat wudu. Beliau mengatakan syurutul wudu'i wal ghusli, syarat-syarat wudu dan mandi. Maksudnya syarat sahnya. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Jadi kalau ada orang kafir wudu atau mandi, tidak sah. Tidak sah maksudnya gimana? Ya tidak dianggap ibadah. Sehingga tidak ada hukum-hukumnya. Wudu kan melenyapkan hadas. Orang kafir tetap hadasnya tetap. Mandi kan melenyapkan hadas besar atau junub. Nah, orang kafir mandi tetap apa? Hadas besar. Dia tidak sah mandi. Maka syaratnya adalah harus Islam. Kenapa?
Karena orang kafir itu amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru." Tidaklah mereka itu ditolak nafkah atau sedekah mereka oleh Allah kecuali gara-gara mereka kafir. Sedekah termasuk amalan ibadah, ditolak oleh Allah gara-gara kafir. Nah, wudu juga begitu, ini juga amalan ibadah, maka ditolak oleh Allah gara-gara kafir. Kemudian wa tamyizu, syarat yang kedua adalah harus usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia 7 tahun. Tamyiz itu artinya membedakan. Sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, yaitu usia tamyiz. Rata-rata usia 7. Dalilnya sabda Nabi yang mengatakan perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7. Beliau mengatakan ajari anakmu sholat pada usia 7. Dua perintah ya. Perintahkan sholat dan ajarkanlah sholat untuk anak usia 7. Kenapa? Sudah bisa nyanda dia mikirnya. Nah, maka ini usia tamyiz. Kalau ada anak kecil usia 5 tahun, berarti masih belum tamyiz. Dia berwudu. Wudunya gimana? Tidak sah. Kok tidak sah? Karena wudu adalah ibadah dan ibadah perlu niat. Anak kecil nggak punya niat, nggak paham niat dia. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, nah udah paham ya. Kalau mau beramal niat, nah, maka dia paham niat. Syarat yang ketiga, wan naqa'u minal haidi, suci dari haid, wan nifasi dan nifas. Maka kalau ada wanita haid atau nifas berwudu, wudunya tidak sah. Alias tidak melenyapkan haid dan nifasnya. Dia masih tetap ada. Tetapi wanita haid ketika dia sedang haid tetap disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Karena Rasulullah mengajarkan kita sebelum tidur untuk melakukan wudu. Lah ini saya sedang haid, wudu fungsinya untuk apa? Fungsinya bukan untuk melenyapkan hadas, tapi untuk meringankan hadas. Hadasnya jadi apa? Ringan. Tapi tetap hadas dia, karena dia haid. Sehingga para wanita haid tetap ya melakukan wudhu setiap harinya sebagaimana kondisi normal, kondisi suci. Kapan itu wudhunya? Ya terserah. Bangun tidur wudhu ya boleh. Atau sebelum tidur sebagaimana sunnah Nabi wudhu ya bagus. Ya. Kemudian wa'ama dan suci dari apa yang yamna'u wusulal ma, mencegah sampainya air ilal bashar ke kulit. Kulit kita kalau tertutupi cat, maka wudhu dalam kondisi seperti itu, wudhunya tidak sah. Kenapa? Air tidak menyentuh kulit kita. Karena kulit kita tertutupi oleh cat. Karena cat itu kan sifatnya menghalangi. Karena dia tebal, ya, menutupi. Tapi kalau hanya mewarnai saja, tidak menutupi, maka itu tidak masalah. Misalnya pakai pacar, daun pacar dideplok, nah, kemudian ditempelkan di kuku. Setelah itu daun pacarnya dilepas, maka kukunya jadi berwarna kuning atau oranye. Warna itu tidak menutupi kuku kita, sehingga wudhu masih sah. Maka hati-hati yang ngecat tembok setelah itu sholat, hati-hati. Ya. Lihat dulu sudah bersih belum. Kalau ternyata masih banyak cat nempel di tangannya, nah, harus bersih dulu sebelum dia berwudu. Sehingga betul-betul air wudu nempel ke kulitnya. Itu baru sah wudunya. Kemudian wal ilmu bi fardiyati. Dia harus mengetahui bahwa wudu itu fardu. Sehingga kalau dia tidak tahu bahwa wudu itu adalah fardu atau wajib, ya tidak sah. Karena berarti dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak paham apa yang dia amalkan tersebut. Syarat berikutnya wa alla ya'taqida, dan bahwasanya dia tidak meyakini fardhan muayyanan, suatu amalan fardu yang tertentu, min furudi, dari fardu-fardunya wudu, tidak diyakini sebagai sunnatan, sebagai sunnah. Misalnya nih, membasuh wajah, ini kan termasuk fardunya wudu. Dia ketika membasuh wajah meyakini ini hanya sunnah, wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah?
karena dia melakukan sesuatu dan dia tidak paham apa yang dia lakukan. Saya harus paham betul. Ini wajib, maka meyakininya sebagai wajib. Nah, ini banyak orang awam nggak paham mana yang wajib, mana yang yang sunnah dalam wudhu. Gimana ini? Bagi orang yang awam, maka cukup mengetahui bahwa dari awal sampai akhir wudhu itu ada yang wajib. Tapi suruh merinci nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati meyakini ada yang apa? Yang tidak sah adalah kalau kita melakukan satu amalan fardu, tapi meyakini bahwa amal tadi tidak fardu, itu yang tidak sah. Membasuh wajah fardu. Nah, ketika membasuh wajah malah meyakini ini enggak fardu kok, ini cuma sunat saja. Saya kalau enggak basuh apa wajah saya juga enggak apa-apa. Nah, disitulah wudunya tidak sah. Maka di sini orang-orang Syiah agak bahaya nih. Orang Syiah kalau berwudu konon tidak membasuh kaki, tapi cuma mengusap kaki. Nah, padahal membasuh kaki termasuk apa? Fardunya wudu. Nah, dia tidak meyakini itu sebagai fardu. Ya. Maka pendapatnya orang-orang Syiah salah dalam hal ini. Yang benar adalah membasuh kaki adalah fardu. Tidak boleh diusap, tidak boleh. Mengusap itu pada sepatu. Kemudian syarat berikutnya, wal ma'u tahur, air yang mensucikan. Air sudah kita bahas ada tiga. Ada yang najis, ada yang suci tok, ada yang mensucikan. Air najis misalnya air sudah kena kencing, najis, nggak bisa untuk wudhu. Air suci misalnya teh ini. Nah, ini suci, tapi bisa untuk wudhu tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan air mutlak. Maka untuk wudhu nggak sah. Harus air yang suci, yang mensucikan. Air hujan, air sungai, dan sebagainya. Syarat berikutnya, wa izalatun najasatil ainiyah. Melenyapkan najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang ada zatnya, ada barangnya. Tai cicak misalnya, ada barangnya tadi. Nah, itu najis ainiyah. Kalau tai cicak nempel di tangan kita, maka jangan wudhu dulu. Ini dibersihkan dulu tai cicaknya itu. Kalau tai cicaknya sudah dihilangkan, barulah kita apa? Melakukan wudhu. Supaya nanti najisnya tidak tercecer kemana-mana. Kalau dibiarkan tai cicaknya nempel di tangan kita, maka berarti nanti kita malah meratakan najis pada tangan kita. Syarat berikutnya wa alla yakuna 'alal wudhu. Bahwasanya tidak ada pada anggota wudhu kita ma yughayyirul ma, sesuatu yang mengubah air. Contohnya, nempel pada tangan kita kopi. Nah, ketika air kita tuangkan pada tangan, maka air tadi karena campur dengan kopi berubah menjadi air kopi. Air kopi kan termasuk air yang suci tetapi tidak apa? Mensucikan. Nah, maka ketika ada kopi banyak nempel di tubuh kita karena kita kerja misalnya di pabrik kopi, ya jangan langsung wudhu, bersihkan dulu kopinya. Kalau sudah bersih baru kemudian apa? Berwudhu. Syarat berikutnya wa alla yu'alliqa niyatah. Dia tidak boleh menggantungkan niatnya. Maksudnya menggantungkan niat dia mengatakan insya Allah. Saya mau wudhu insya Allah. Nah itu nggak sah niatnya. Insya Allah kan untuk sesuatu yang apa? Akan datang. Nah ini malah ketika dia mengambil air wudhu, dia mengatakan saya mau wudhu insya Allah. Kalau dia mengucapkan insya Allahnya hanya untuk tabarukan saja, mengambil barokah karena menyebut nama Allah, ya nggak apa-apa. Tapi kan rata-rata orang itu mengucapkan insya Allah betul-betul karena dia tidak yakin dengan yang dia lakukan. Besok saya akan pergi ke rumahmu, insya Allah. Karena apa? Tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Ini orang buka keran wudhu malah meniatkan dalam hati, saya mau wudhu insya Allah. Berarti nggak yakin terhadap apa yang dia lakukan. Malah tidak sah tentunya. Kemudian wa ayyajriyal ma'u. Syarat berikutnya bahwasanya mengalir air itu alal udwi pada anggota wudhu kita. Inilah yang disebut membasuh. Membasuh dengan mengusap itu bedanya apa? Kalau membasuh, airnya itu ngalir pada anggota tubuh kita. Itu namanya membasuh.
Kalau mengusap, airnya tidak mengalir. Kita masukkan tangan ke dalam air, kemudian air kita tuangkan. Habis itu kita usap pada kepala. Apakah air mengalir di kepala kita? Enggak. Dia cuma mendapatkan sisa-sisa dari air yang ada di telapak tangan kita. Nah, saat itulah tidak disebut membasuh. Maka untuk anggota wudhu ini harus dibasuh sehingga betul-betul airnya mengalir. Tidak harus banyak. Satu cawuan ini sudah bisa untuk airnya mengalir nih. Karena kalau kita gesek begini, nah ini kan airnya ngalir juga kan. Ngalir tidak harus ngalir sendiri ya. Digosok itu juga termasuk mengalir. Yang penting airnya itu jalan. Itu berarti apa? Mengalir. Kemudian sampai di sini sudah selesai syarat-syarat sah wudhu. Tapi beliau kemudian menambahkan dua syarat lagi, tapi khusus bagi orang khusus. Apa itu syaratnya? Beliau mengatakan, wadukhulul waktu dan sudah masuk waktu salat. Wal muwalatu dan berkesinambungan. Dua syarat ini untuk siapa? Lida imil hadathi. Untuk orang yang hadasnya terus menerus. Contohnya apa? Hadas terus menerus. Wanita yang mengalami istihadah. Hadasnya terus menerus. Karena dari farjinya mana keluar darah terus. Berarti hadas terus. Maka wanita yang sedang istihadah, kalau dia mau sholat, wudhunya hanya sah ketika wudhunya dilakukan sudah masuk waktu sholat. Ada zuhur jam 12 kurang seperempat. Ini si wanita wudhu jam setengah 12 untuk sholat zuhur. Nggak sah. Harus nunggu sampai adzan zuhur. Allahu Akbar, adzan zuhur. Nah, dia berwudhu. Baru kemudian sholat setelah wudhu itu. Ini hukum khusus bagi orang yang daimul hadas, yang terus-menerus hadasnya. Istihadah contoh. Kenapa begitu? Karena orang istihadah, kalau dia berwudu, wudunya itu sebenarnya tidak melenyapkan hadasnya dia. Wudunya hanya berfungsi untuk menyebabkan dia boleh untuk apa? Salat. Karena buktinya hadasnya kan masih ada kan? Hadasnya masih apa? Masih ada terus. Berarti dia berwudu itu wudunya dalam kondisi darurat. Nah, karena wudunya dalam kondisi darurat, maka syaratnya pun lebih ketat, yaitu harus ketika sudah masuk waktu sholat dan harus berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya gimana? Maksudnya, ketika kita membasuh satu anggota wudhu, maka kita membasuh anggota berikutnya sebelum anggota sebelumnya tadi menjadi kering. Basuh wajah dulu. Habis basuh wajah, kemudian ngobrol sama teman. Setelah ngobrol sama teman, baru melanjutkan wudhu. Wajahnya sudah kering. Nggak bisa. Kenapa? Karena berarti tidak berkesinambungan. Tapi syarat ini khusus bagi yang daimul hadas. Kalau orangnya normal, maka tidak harus berkesinambungan. Panjenengan membuka air keran, kemudian airnya digunakan untuk wudhu. Tengah-tengah wudhu, kerannya macet, udah, air habis. Akhirnya panjenengan pulang dari masjid tersebut menuju ke rumah panjenengan. Sampai di rumah, apakah wudhunya harus diulang dari awal? Enggak, lanjutkan saja. Tadi sampai mana tadi? Sampai tangan kanan. Nah, udah. Sekarang lanjutkan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena saya tidak daimul hadas. Saya orangnya normal. Dan kalau orangnya daimul hadas, wanita istihadah misalnya, maka dia harus mulai dari awal lagi wudhunya. Kenapa? Karena wudhunya wudhu darurat. Kita lanjutkan. Faslun, pasal baru. Fil mashi al-khufain. Tentang mengusap dua khuf. Khuf itu adalah kaos kakinya orang Arab yang terbuat dari kulit. Sehingga kalau mau dikiaskan dengan yang dipakai orang Indonesia itu ya sepatu. Mengusap sepatu. Yang dimaksud mengusap sepatu di sini adalah ketika kita berwudu, kondisi kita sedang, itu tanda-tanda dia adalah orang Syiah. Kalau ada orang mau melakukan sunnah ini, dipastikan dia bukan orang Syiah. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang Syiah, harus tahu ilmunya.
Karena banyak orang sekarang ini ngomong masalah Syiah tapi nggak paham apa itu Syiah. Melihat seseorang mengatakan saya Muslim, dianggap itu tanda Syiah. Ini orang nggak paham. Perkataan saya Muslim kok menunjukkan Syiah. Ngawur ini. Kalau ada orang wudhu pakai sepatu tidak mau ngusap, padahal dia sudah memenuhi syarat untuk ngusap. Nah, maka ini justru tanda-tanda apa? Orang Syiah. Makanya pembahasan ini, meskipun pembahasan fikih, seringkali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Masalah fikih kok masuknya kitab akidah? Karena tadi, pembeda antara ahlus sunnah dengan orang-orang Syiah. Maka saya ulangi lagi, kalau ada orang kok mau ngusap khuf, ngusap kaos kaki atau sepatu pada saat wudhu, tidak melepasnya. Ini yakin 100% dia pasti bukan orang Syiah. Karena orang Syiah itu nggak mau melakukan. Mereka menolak sunnah tersebut. Ahlu sunnah meyakini ini sunnah Nabi. Kenapa ditolak? Nggak bisa ditolak. Sunnah Nabi kok ditolak gimana? Tapi ada syaratnya. Kapan syarat boleh mengusap khuf ini? Beliau mengatakan, wa yajuzul masbu, boleh mengusap alal khuffaini pada dua sepatu badalan min ghusli rijlain, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki fil wudu, pada saat wudu. Jadi hukumnya bukan apa wajib, bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Yajuz, boleh kata beliau. Jaiz, boleh. Kenapa hukumnya boleh? Karena ini merupakan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun hukumnya boleh, dia disebut sebagai sunnah. Yaitu maksudnya sunnah itu ajaran Nabi SAW. Jadi ada istilah sunnah dengan makna ajaran Nabi. Ada istilah sunnah yang maksudnya hukumnya sunnah. Nah, mengusap khuf ini adalah sunnah yang maknanya ajaran Nabi. Tapi hukumnya menurut beliau, ya juzu boleh. Syaratnya apa? Wa syartu jawazil masbih. Syaratnya boleh mengusap khuf. Pertama adalah ayyal bisa, bahwa dia mengusap sepatu tadi, bahwasanya dia memakai sepatu tadi ba'da taharatin kamilah, setelah bersuci yang sempurna. Jadi setelah kita wudhu selesai, kemudian kita pakai sepatu. Nah, kalau sudah pakai sepatu kok batal lagi, sepatunya nggak usah dilepas, cukup diusap tadi. Ulangi gitu dari awal, berkumur dan sebagainya terus. Tapi pas membasuh kaki nggak usah dibasuh kakinya, cukup diusap. Kenapa? Karena panjenengan tadi pakai sepatu dalam kondisi sudah suci sempurna. Harus sempurna ya sucinya. Kalau panjenengan membasuh kaki kanan, setelah kaki kanan dibasuh, belum membasuh kaki kiri, kemudian panjenengan pakai sepatu. Setelah itu baru membasuh kaki kiri. Setelah itu pakai sepatu kiri. Kemudian habis itu batal, wajib lepas lagi sepatunya kalau mau wudhu. Kenapa? Karena panjenengan pakai sepatu kanan, kondisinya belum selesai bersuci. Harus selesai. Makanya sepatu itu setelah selesai mencuci kaki kiri, baru pakai sepatu. Ya, supaya memenuhi syarat ini. Syarat yang kedua, wa ayyakunal khufu, bahwasanya sepatu tadi tahiran, suci. Kalau sepatunya ada tainya, nah, nggak bisa diusap. Harus dilepas sepatunya, wudhu diulangi lagi dari awal. Harus dibasuh kakinya, karena sepatunya ada tainya. Syarat berikutnya, qawiyan, sepatunya tadi kuat, yaitu yumkinu, mungkin, kata bu'al masyi, untuk berterus-terus berjalan, alaihi, dengan sepatu tadi. Lil musafir, bagi si musafir, fil hajah, dalam memenuhi hajatnya. Kenapa? Karena khuf yang dipakai orang Arab terbuat dari kulit. Dan kulit itu kuat. Seandainya panjenengan hanya pakai khuf saja, berjalan jauh, itu masih utuh khuf panjenengan pada kaki. Nah, dengan sebab inilah, maka banyak para ulama yang mengatakan tidak boleh mengusap pada apa namanya kaos kaki. Nah, kaos kaki biasanya apa? Tipis. Kaos kaki tipis kalau panjenengan pakai jalan di aspal,
nanti tidak akan kuat. Udah robek-robek sebelum sampai tujuan ketika panjenengan safar. Tapi terus terang, masalah kaos kaki ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pakai teori mazhab Syafi'i, maka harus kuat sepatunya tadi atau kaos kakinya tadi. Sementara rata-rata kaos kaki yang dipakai perempuan itu tipis-tipis, bukan sesuatu yang kuat seperti yang disebutkan dalam buku ini. Tapi sebagian ulama mensahihkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi ketika wudhu mengusap dua kaos kaki. So yang mensahihkan adalah Syekhul Albani rahimahullah. Termasuk yang mensahihkan adalah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Nah, sehingga kalau panjenengan mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis mengusap kaos kaki, maka panjenengan wudhu tidak melepas kaos kaki apabila memenuhi syarat, cukup mengusap atasnya saja, nggak apa-apa. Dan ini pernah saya lakukan ini. Saya pas di Mekah memakai kaos kaki, setelah itu saya memakai sandal. Nah, pas wudhu, saya tidak lepas kaos kaki. Tapi saya hanya usap bagian atas saja. Maka ada orang Arab wudhu di sebelah saya. Dia mengatakan, lepas kaos kakinya. Maka saya mengatakan, hadis tentang dua kaos kaki diusap nanti sahih. Ya, dia nggak bisa jawab lagi. Ya udah, biarkan aja. Ya mungkin dia mikir, oh berarti wongnya mudeng nih. Nah, biarkan saja. Tapi dia sempat negur saya. Ini kaos kaki dilepas. Oh cuma diusap toh. Karena saya memang mengikuti pendapatnya ulama yang mensahihkan hadis tentang mengusap dua kaos kaki tadi. Kemudian syarat berikutnya, satiron. Sepatu tadi harus menutupi 5 halil husli. Untuk area yang dibasuh dari kaki kita. La minal a'la. Bukan dari bagian atas. Maksudnya gini. Kaki yang wajib dibasuh adalah dari mata kaki sampai ke bawah. Nah, mata kaki sampai ke bawah ini harus tertutupi oleh sepatu tadi. Kalau sepatunya lebih rendah daripada mata kaki, maka ini tidak memenuhi syarat untuk boleh kita mengusap. Kenapa? Karena di masa Nabi yang namanya khuf itu selalu menutupi mata kaki. Nah, maka kalau mau memakai hukum mengusap khuf ini harus betul-betul sama persis dengan yang di masa Rasulullah SAW. Sehingga kalau kaos kakinya pendek, sehingga kaos kakinya tidak menutupi mata kaki, nah, dalam kasus ini tidak bisa mengusap ini dipraktekkan, nggak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Beliau mengatakan la minal a'la, bukan dari bagian atas. Maksudnya gini, kalau kaos kakinya itu lower, bagian atasnya, gitu. Sehingga karena lower, sehingga bagian dalamnya terlihat. Bagian kaki yang wajib dibasuh tadi terlihat, tapi ngelihatnya dari atas. Nah, dari samping nggak terlihat. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting dia masih tertutupi oleh apa? Kaos kaki tadi. Kalau kita lihat dari atas ya kita logro. Gitu. Nah, demikian juga sepatu. Sepatunya tukang, sepatu boot itu ya. Nah, itu kan longgar itu atasnya itu. Nah, itu kalau kita lihat dari atas ya kelihatan itu, mata kakinya kelihatan. Tapi apakah memakai sepatu boot itu boleh untuk diusap? Boleh. Karena dia sudah memenuhi syarat. Ya. Dia kuat, dia menutupi area yang wajib dibasuh dari kaki kita. Meskipun areanya bisa terlihat dari atas, tidak ada masalah. Kemudian syarat berikutnya, mani'an. Kaos kaki itu harus mencegah linufudil ma, untuk tembusnya air min ghairil kharzi, tanpa bagian kancing wasyiki dan belahan. Jadi maksudnya khuf itu sifatnya adalah rapat. Sehingga kalau kita menyiramkan air gitu, air tidak akan mengenai apa? Kaki kita. Nah, berarti kalau kita mau mempraktekkan ini juga harus seperti itu. Sepatunya harus sepatu yang apa? Mani'an, yang menghalangi air dari sampainya ke dalam kaki kita. Kalau airnya masuk ke dalam kaki kita karena di situ ada lubang kancing atau karena di situ ada jahitan, nah itu dimaafkan, nggak masalah. Tapi kalau ada lubangnya bolong gede begini, ada kaos apa namanya sepatu tetapi rusak, kemudian sudah bolong segini, sehingga kaki kita itu terlihat.
Nanti kalau ada air masuk, dia akan kena. Nah, seperti ini tidak memenuhi syarat untuk dibasuh. Karena bisa jadi pas kita berjalan dengan sepatu bolong tadi, bisa jadi ada najis yang masuk ke dalam kaki kita. Tetapi kalau kaos sepatu kita itu rapat, nah, maka diyakini pasti tidak ada tai atau najis yang masuk ke dalam kaki kita, sehingga bisa diusap dari. Jadi ringkasnya, bolehnya mengusap sepatu adalah satu, dia memakainya harus setelah berwudu sempurna. Dua, sepatunya itu sendiri suci. Sepatunya itu kuat. Sepatunya itu menutupi bagian wajib dari kaki yang wajib dibasuh. Kemudian sepatunya itu menghalangi air masuk ke dalam kaki kita. Berikutnya, wayanzi'uhu, dan boleh mencabut atau melepas sepatu tadi al-muqimu, orang yang mukim ba'da yaumin wa lailah, setelah dia memakainya sehari semalam. Wal musafir, ada musim musafir safar qasrin, dengan safar yang pendek, ba'da salasati ayyam, boleh melepasnya setelah 3 hari, bilayaliha, 3 malam. Jadi kalau kita sedang mukim, berada di kampung kita, dari musim dingin, habis wudhu, sholat tahajud, habis itu kita pakai kaos kaki tebel. Habis pakai kaos kaki tebel, kemudian kita batal. Mau sholat tahajud lagi, males untuk melepas kaos kaki tebel tadi. Udah nggak usah dilepas. Wudhu saja dari awal sampai bagian kaki, maka tidak usah dilepas kaos kakinya yang tebel, cukup diusap bagian. Boleh sampai sehari semalam kalau kita mungkin. Kalau musafir, oleh Nabi dibatasi 3 hari 3 malam. Maka musafir ini karena biasanya mengalami keberatan, sehingga hukumnya diringankan oleh 3 hari nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin kan gampang kan, mau cuci kaos kaki juga bisa, ganti lagi kaos kaki yang baru gampang. Nah, maka hukumnya dipersempit oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan boleh mengusap kaos kaki atau sepatu selama-lamanya tanpa batas. Mau 2 bulan pakai kaos kaki tebal terus silahkan. Tapi apa? Kalau nanti mandi junub tetap harus dilepas. Nggak ada junubnya sama sekali selama 2 bulan. Udah, pakai terus. Nanti kalau mau wudhu, tinggal diusap bagian atasnya. Tapi pendapat mazhab Maliki ini hadisnya dhaif, sehingga tidak bagus untuk kita pakai. Ini saya sekedar menyampaikan supaya diketahui saja, ada perselisihan pendapat di sini, tetapi mereka hadisnya apa? Tidak sahih. Nah, sekarang ngitung 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam. Dari mana ngitungnya? Mulainya kapan? Beliau mengatakan, wabtida'ul muddah, dan permulaan masa fihima, pada keduanya, adalah minal hadasi, dari sejak hadas, ba'dal lubsi, setelah memakai sepatu tadi. Jadi ngitungnya bukan pas kita memakai sepatunya, tapi ngitungnya kapan hadasnya. Contohnya, saya bangun jam 3 malam, kemudian wudhu untuk sholat tahajud. Setelah itu saya pakai sepatu jam 3 malam. Setelah itu saya sholat tahajud, jam setengah 4 saya hadas. Kemudian saya masih wirid. Nah, jam 4 pas saya pengen sholat lagi. Maka akhirnya saya wudhu lagi. Nah, ngitungnya kapan ngitungnya itu? Apakah jam 3 ketika saya memakai? Apakah setengah 4 ketika saya hadas? Ataukah jam 4 ketika saya berwudhu yang kedua itu? Menurut mazhab Syafi'i, ngitungnya adalah ketika hadas. Berarti dimulai dari jam setengah 4. Sampai hari besoknya setengah 4 lagi. Nah, itu ngitung 24 jamnya begitu caranya. Sehingga kalau kita pakai khufnya, pakai sepatunya jam 3, nah, bukan berlaku jam 3. Tapi berlakunya kapan hadasnya. Kalau hadasnya berkali-kali gimana? Setengah 4 saya hadas, tapi masih wirid. Kemudian setengah 4 lebih 5, hadas lagi. Masih wirid saya, belum wudhu. Kemudian jam 4 kurang seperempat, hadas lagi saya, kentut lagi. Dan saya masih belum berwudhu. Para ulama katakan yang dihitung adalah hadas yang terakhir sebelum kita berwudhu.
Wudhu jam 4, hadas terakhir jam berapa? 4 kurang seperempat. Nah, berarti mulai 4 kurang seperempat. Sampai besok 4 kurang seperempat lagi. Nah, itu masih boleh mengusap khuf, tidak usah dilepas-lepas sepatunya, nggak usah dilepas-lepas. Tapi ya prakteknya sekarang susah, Pak. Susahnya kalau sholat di masjid, masuk pakai sepatu. Semua orang pasti apa? Akan teriak nanti. Nah, untuk perempuan-perempuan yang sholatnya di rumah bisa ini. Musim-musim dingin, tapi ya di Indonesia dingin juga nggak dahsyat, ngapain gitu ya. Tapi seandainya kita berada di tempat yang musim dinginnya dahsyat, seperti misalnya di Suriah, nah itu kan dinginnya sampai keluar apa yang namanya salju nih. Nah ini kedinginan kalau orang Indonesia tinggal di sana. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh panjenengan menerapkan sunnah seperti ini. 3 hari 3 malam pakai kaos kaki tebal nggak dilepas-lepas apa-apa. Tapi sholatnya di rumah ya. Kalau sholatnya di masjid ya nggak bisa. Kemudian fa'in masaha kalau dia mengusap khuffaihi kedua khufnya hadaran ketika mukim. Thumma safara setelah itu dia bersafar. Au akasa atau sebaliknya, yaitu dia mengusap ketika safar kemudian dia pulang ke rumah. Apa yang dilakukan? Atamma dia menyempurnakan masha muqimin, pengusapan untuk orang yang mukim. Maksudnya gini, saya memakai khuf pada saat apa? Saat di rumah. Habis itu saya mengusap khuf saya. Setelah itu saya safar. Nah, ketika saya safar itu dihitung 3 hari atau dihitung 1 hari? Kalau kondisi musafir kan boleh 3 hari kan? Tapi saya tadi memakainya dan mengusapnya tadi pada saat saya masih apa? Masih mukim. Nah, maka dalam kasus seperti ini, kaidahnya mengatakan, apabila kumpul antara kondisi mukim dengan kondisi safar, maka yang dimenangkan adalah kondisi mukim. Dan kaidah ini berlaku untuk banyak hal. Contohnya, panjenengan musafir. Musafir boleh sholat duhur menjadi berapa? 2 rakaat. Panjenengan musafir belum sholat duhur, tapi kemudian pulang terus sampai rumah. Sampai rumah jam 2. Boleh enggak sholat 2 rakaat? Tidak boleh. Kenapa? Kumpul antara kondisi Anda sebagai musafir dengan kondisi Anda sebagai orang yang mukim. Dimenangkan kondisi mukim. Contoh yang lain. Panjenengan lupa. Belum sholat duhur pada saat safar. Musafir mestinya sholat duhur cukup 2 rakaat. Pas panjenengan pulang ke rumah teringat, wih, ya Allah, kemarin saya safar belum sholat duhur. Gantinya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Kumpul antara kondisi safar dengan kondisi mukim. Dimenangkan kondisi. Nah, demikian juga dalam masalah khuf ini. Panjenengan memakai khuf, kemudian mengusap pas mukim. Habis itu safar. Nah, masih berlaku 1 hari semalam, tidak 3 hari. Atau sebaliknya, panjenengan safar, kemudian mengusap khuf. Tapi habis itu pulang sampai rumah. Apakah berlaku kondisi safar? Enggak. Berlaku kondisi rumah. Berarti cuma 1 hari 1 malam. Maka kaidahnya diapalkan aja. Kumpul antara kondisi safar dengan kondisi mukim dimenangkan kondisi mukim. Kemudian wa yusannu dan disunahkan mashu a'la untuk mengusap bagian atasnya khuf wa asfaluh dan bagian bawahnya khuf wa aqibu dan bagian tumitnya khuf khututon dengan berbaris marratan 1 kali saja. Maksudnya gini, perhatikan panjenengan ini. Ini misalnya kaki saya. Di sini jari, di sini tumit. Bagaimana cara mengusap khuf mazhab Syafi'i? Disunahkan telapak tangan kanan memegang jari-jari kaki. Kemudian ini ditarik menuju ke betis. Adapun tangan kiri kita memegang bagian tumit kaki kita. Kemudian dimajukan ke depan. Bersamaan. Jadi yang tangan kanan dari jari ke belakang. Yang tangan kiri dari tumit ke depan. Yang tangan kanan mengusap bagian atas kaki, yang tangan kiri mengusap bagian bawah kaki. Nah, itu yang dimaksud khututon marrah. Diusap sekali bernas. Tapi ini mazhab Syafi'i yang saya tidak melakukan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif tentang mengusap khuf atas sama bawah.
Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu pakai nalar, maka yang lebih berhak diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Karena yang kotor itu bagian apa? Bawah. Tapi kata Ali, agama tidak pakai nalar, agama itu pakai dalil. Kata Ali, saya melihat langsung, mata saya melihat Nabi mengusap khuf bagian atas, saya usap bagian atas. Nah, maka berdasarkan ini saya pilih tidak mengusap bagian bawah dari khuf. Kalau madhab Syafi'i mengatakan sunat, maka saya katakan hadisnya tidak sahih. Ada hadisnya diriwayatkan di dalam kitab Sunan bahwa Nabi itu mengusap bagian atas khuf dan bagian bawah, tetapi hadisnya dhaif, riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Maka hadis banyak enggak kita pakai. Kemudian beliau mengatakan wal wajib, adapun yang wajib dalam mengusap khuf adalah mashu, mengusap adna syai', minimal sesuatu, min dhahiri a'la, dari bagian punggung bagian luar dari bagian atas, bagian luar dari bagian atasnya sepatu. Jadi yang wajib bagian atas, bawahnya diusap sunat kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya memilih pendapat yang mengatakan yang wajib dan yang disyariatkan untuk diusap hanya bagian atas, bagian bawah tidak wajib dan tidak disyariatkan untuk diusap. Tapi kalau panjenengan pakai mazhab Syafi'i ya silahkan, nggak apa-apa. Oke. Karena kita bukan ulama, kita disuruh mengikuti ulama. Tapi memang dalam hal ini ada perselisihan pendapat. Nah, saya memakai pendapat yang kedua. Inilah kiranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena sudah 47 menit kita membahas. Dan fikih itu kalau termasuk perkara yang memberatkan untuk difikir. Sehingga kalau terlalu lama nanti malah nggak enak, malah bosan, malah muak. Maka supaya kita bahas fikih ini fresh terus, dikit-dikit aja. 45 menit ada selesai. Tanya jawab. Habis itu besok lagi dilanjutkan lagi pasal berikutnya insya Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Allah kalau ada salahnya, astagfirullah.